Pak, katanya PDIP lagi sedih nih Pak, karena memberikan privilege kepada Jokowi namun ditinggalkan. Nah, Bapak sendiri merasakan hal yang sama nggak? Apa itu? Soal hasil Jawaban bilang Pak PDIP Ganjar. itu sedih karena sudah memberikan privilege ke Jokowi dan akhirnya ditinggalkan gitu. Apakah Bapak merasakan hal yang sama? Kesedihan itu pasti ada, tapi kita nggak akan cengeng. Banteng nggak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak. Gitu. Jadi kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. PDI Perjuangan itu waktu PDI juga dihajar habis-habisan, dibakar itu. Bahkan ada yang mati kok. Jangan lupa dengan kuda tuli loh ya. Dan kita coba fight terus. Kita nggak cengeng dengan segala yang terjadi. Dan sampai detik ini saya tetap menghormati Pak Jokowi, saya menghormati Mas Gibran sebagai sebuah pilihan. Walau aku sangat mengagumi Pak Jokowi, tapi 2024 aku pilih Ganjar karena yang nyalon bukan Jokowi tapi Gibran. Ini pemikiran yang sangat-sangat bagus. Ya, harus diedukasikan ke rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Betul. Periode Pak Jokowi akan segera berakhir dan ke depan kita harus memilih pemimpin yang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi tanpa cawe-cawe Pak Jokowi lagi di situ. Dan pilihannya pasti yang terbaik adalah Ganjar Mahfud. Kenapa? Karena Pak Ganjar sudah berpengalaman baik di legislatif maupun di eksekutif. Sementara Pak Mahfud sudah pernah ada di yudikatif dan eksekutif. Jadi pengalaman kedua tokoh ini sudah sangat mumpuni untuk menjalankan atau melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dengan baik. Ya, kenapa saya tidak memilih atau tidak merekomendasikan Prabowo Gibran, walaupun taruh katalah telunjuknya Jokowi ada di situ. Ya karena kondisinya tidak bagus. Pak Prabowo sendiri selain usianya memang sudah cukup tua, walaupun itu bukan alasan utama ya, bahwasanya Pak Prabowo juga perjalanan politiknya tidak fine-fine aja. Ya, lalu yang kedua, punya pilihan Gibran sendiri. Pengalaman di dunia politik dalam tanda kutip bisa dibilang instan banget ya, dia 2 tahun memimpin Solo dan setelah itu langsung jadi cawapres gitu. Kalau nggak instan apalagi namanya. Jadi ya untuk sebuah keberlangsungan sebuah bangsa, saya pilih yang sudah berpengalaman, bersih dari korupsi, dan saya yakin amanah. Itu adalah Pak Ganjar Mahfud. Satu putaran teman-teman. Kita prihatin ya sama pemerkosaan terhadap konstitusi kita, dan caranya itu banal dan binal menurut kami. Seperti itu. Yang kecewa jadi ya terkait dengan itu nggak bisa diterima. Masih putusan MK itu. Kami berikhtiar untuk memenangkan karena dari 3 calon itu kami melihat sosok-sosok figur-figur paslon yang ideal itu ada pada Ganjar Mahfud. Nah, buat kami sebagai bagian dari para aktivis reformasi 98, tentu kita berpegang pada nilai, pada cita-cita proklamasi, pada cita-cita reformasi. Saya kira Ganjar Mahfud ini pasangan yang paling kredibel, berkualitas baik, berkualitas tinggi. Track record mereka memperlihatkan semenjak memegang jabatan pemerintahan, Ganjar memberantas kemiskinan, bisa menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan di Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan terima kasih luar biasa semangatnya. Ya, dan bahwa yang terbaik itu adalah pemimpin masa depan hanya Ganjar Mahfud. Luar biasa. Jadi kita bismillah ya, bulat ya, jangan ini ngagorok kayaknya. Komitmen Ganjar masa depan Indonesia. Mas Gibran itu, dia itu pemimpin masa depan. Harusnya dia mengikuti proses apa yang sudah ayahandanya lakukan. Jadi wali kota, jadi gubernur dulu, ada peningkatan. Jadi prosesnya tuh betul-betul dia matang, bukan yang karbitan. Itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai dia menjadi pemimpin masa gitu. Ya. Harusnya masa depan. Iya. Berarti kalau dia jadi pemimpin masa depan gak usah sekarang gitu maksudnya, Kak? Harusnya sih, karena dia tuh masih panjang, dia tuh belum teruji.
Orang kalau misalnya kayak misalnya buah-buahan lu petik dengan waktu yang sebenarnya sayang tidak Belum mateng ya? belum mateng. Nggak mateng pohon. Jadi nggak punya manfaat yang lebih banyak karena yang namanya buah-buahan yang sudah matang itu secara vitamin itu semuanya tuh sudah ada di situ. Nah, misal gini nih. Tapi tau nggak ada buah yang bikin bingung? Ah, buah apa? Buah mangga. Kok mangga? Nah, kok bingung? Mas Kaisang, kalau ada yang baru 2 hari masuk partai langsung jadi ketua umum, kita jogetin aja Mas. Kalau ada orangnya mau jadi cawapres, umurnya belum cukup, terus ada yang menggugat melalui MK yang mutusin pamannya sendiri, terus putusannya langsung dikabulkan, bahkan jelas ditulis ada tambahnya minimal pernah atau sedang memimpin suatu daerah. Jangan-jangan itu ada dalam kurungnya Mas Gibran atau Gibran Raka Buming Raka seperti itu, cuman nggak dibaca, nggak enak. aduh Mas, tak tanya ke Mas Kaisang ya. Mas Kaisang sekarang bangga ya berdiri di situ, ya kan, mendukung Pak Prabowo dan jajaran teman-temannya semua, komplotannya semua berdiri di situ, bangga gitu. Bangga mendukung orang yang dulu pernah jelek-jelekin Bapak jenengan, yang dulu ngatain Pak Jokowi PKI, ngatain Pak Jokowi plonga-plongo, ngatain Pak Jokowi antek-antek asing, ngatain Pak Jokowi jokodok dan lain-lain. Bangga berdiri bersama orang-orang yang dulu jelek-jelekin Bapak jenengan, bangga. Nggak sakit hati, malah bangga. Tak tanya bangga. Iya Mas, aku heran. Awalnya aku sempat berpikir kok bisa ya nggak sakit hati malah bangga berdiri di situ loh. Terus sekarang saya baru tahu jawabannya. Oh iya ya, dulu waktu Bapak jenengan nyalonin di 2014, 2019 jenengan kan nggak pernah, jenengan dan Mas Gibran nggak pernah ikut jadi tim ses, nggak pernah jadi ikut tim pemenangan Pak Jokowi, kan nggak pernah gitu. Makanya sekarang ya biasa-biasa saja, malah ikut berdiri bersama orang-orang yang dulu jelek-jelekin Bapak jenengan selama 10 tahun, malah berdiri di situ. Malah dukung orang-orang yang dulu jelek-jelekin Bapak jenengan. Iya, soalnya dulu nggak pernah sakit hati, nggak pernah ikut merasakan dijelek-jelekin. Mas, malah sekarang dengan PD-nya bangga manfaatin privilege Bapak jenengan yang 82% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Pak Jokowi. Yang satu masuk partai baru 2 hari langsung jadi ketua umum. Yang satu baru 2 tahun jadi wali kota langsung nyalonin cawapres. Mumpung orang-orang Indonesia masih senang-senangnya, masih bangga-bangganya dengan Pak Jokowi. Tak kasih tahu Mas ya, saya pengagum Bapak jenengan, garis keras, pecinta Pak Jokowi garis keras ya. Tetapi kalau Pak Jokowi pilihan politik langsung berubah, sekarang mendukung Pak Prabowo, nanti dulu. Kalau ikutan kalau mimpin ke Pak Prabowo nanti dulu kalau ikut-ikutan mendukung Pak Prabowo, meskipun saya pengagum Pak Jokowi gitu loh.